bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami pun boleh menjalani kehidupan kami dengan tuntunan pernyataan Tuhan. Begitu pula Tuhan yang akan senantiasa menuntun kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami renungkan, dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, dan kami pun siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa. Marilah kerinduan kita untuk selalu merasakan sapaan Tuhan. Marilah kita senantiasa mempersiapkan hati kita untuk mendengarnya, terlebih dimampukan untuk melakukan. Bacaan kita pada kesempatan hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu ingin hidup bahagia. Tak seorang pun ingin merana, tak ingin pun seorang pun ingin menderita atau sengsara. Pasti semua ingin berbahagia. Lalu apa yang menjadi penentu kebahagiaan kita? Apakah karena kita memiliki harta benda atau kekayaan yang cukup banyak? Tentu tidak. Karena banyak orang yang kaya raya, yang sudah punya rumah gedong magrong-magrong, mereka gelisah. Mereka tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan di rumahnya pun sudah ada penjaganya. Satpam tidak hanya 1, 2. Belum juga piaraan-piaraan yang bisa mengamankan dia. Tetapi dia merasa tidak nyaman, merasa tidak aman. Demikian juga apakah kedudukan dan jabatan yang menjadikan kita bahagia? Faktanya juga banyak orang yang memiliki kedudukan dan jabatan selalu khawatir, selalu cemas, bahkan kemana-mana selalu diiringi oleh bodyguard yang mengamankan dia. Merasa pergi, kalau tidak ada pengawalnya merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Bahkan sudah beristirahat di hotel berbintang pun juga merasa tidak aman. Yang berikutnya, apakah penentu bahagia itu juga ketenaran atau kepopuleran? Banyak orang ingin tenar, banyak orang ingin populer dengan berbagai macam cara. Apalagi sekarang dengan teknologi yang saat ini sedang berkembang, banyak orang pengen tenar, pengen populer. Tetapi juga tidak sedikit orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal, bahkan selebritis, merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak bahagia, sehingga dia harus mengkonsumsi obat terlarang, narkoba. Berarti bukan karena harta benda kekayaan, bukan karena kedudukan jabatan, bukan karena ketenaran dan kepopuleran. Bahagia itu adalah karunia Tuhan, yang di dalamnya ada kasih dan kedamaian. Kalau kehidupan keluarga pribadi itu senantiasa ada kasih dan kedamaian, tentu di sana ada kebahagiaan. Sehingga walaupun tidak berkelimpahan harta, bergemilangan harta atau kekayaan yang banyak, walaupun juga mungkin
hanya makan sama sambal kor, enggak masalah, bahagia, happy. Nah, berarti bukan karena harta kekayaan yang menjadikan bahagia, tetapi bagaimana rasa kasih dan kedamaian yang dimiliki anugerah dari Tuhan itu. Juga walaupun tidak memiliki kedudukan atau jabatan, bahkan hanya kerjanya buruh, juga bisa merasa bahagia bersama anak-anaknya, selalu bersukacita saat pulang sudah disambut oleh anak-anaknya. Anak-anaknya selalu bercerita bagaimana perjuangan bapaknya, kehebatan bapaknya walaupun hanya buruh, tetapi anaknya bisa bangga. Berarti bukan karena kedudukan dan jabatan yang dia miliki dia bisa bangga. Demikian juga bukan karena tenar atau populer. Bahkan juga banyak anaknya yang sambat, waduh, bareng bapakku populer, tenar, malah tidak pernah untuk bertemu anak saja susah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bahagia itu ada di dalamnya kasih dan kedamaian, di sana ada kenyamanan. Sehingga antara ayah, istri, anak-anak benar-benar merasakan bahagia, merasakan aman, damai. Karena di sana ada kasih dan sumbernya adalah dari Tuhan. Nah, untuk menerima karunia Tuhan yang berupa kebahagiaan, ya tentu ikuti saja kehendak Tuhan. Kalau ingin menerima karunia dari Tuhan, ya teruslah kita mendekat kepada Tuhan. Apa sih yang mau dimau oleh Tuhan? Ya kita lakukan. Nah, dari bacaan kita 1 Petrus 3 ayat 9 di sana dinyatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saat kita ada keinginan untuk membalas kejahatan, di sana tidak ada kedamaian, resah, gelisah kalau tidak membalas, sebelum bisa membalas. Bahkan saat bisa berusaha membalas dan melakukan dan belum seperti yang dimau, ya masih gelisah, masih merancang dan merancang. Dan itu tentu tidak akan bahagia. Karena di balik itu dia berusaha membalas, tentu lawannya juga berencana untuk membalas. Lalu kita juga was-was, ya bagaimana nanti mereka membalas kita. Kita tidak merasa aman, tidak merasa nyaman. Walaupun mungkin dikelilingi pengaman, kita tidak merasa aman. Maka janganlah merancangkan pembalasan. Lakukanlah kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Demikian juga caci maki dengan caci maki. Sudahlah, jangan eman-eman mulut kita untuk mencaci maki seseorang. Toh seseorang itu juga ciptaan Tuhan yang layak untuk kita kasihi. Mungkin mereka menyakiti hati kita. Kita tidak perlu terluka, tidak perlu tergores oleh sakit hati itu. Pulihkanlah dengan pengampunan. Sebab saat kita meluncurkan caci maki, di sana sesungguhnya kita udah ada perasaan yang tidak nyaman. Terus akan muncul dan muncul. Justru perbendaharaan di hati kita adalah sesuatu yang jelek, yang jahat. Eman-eman toh, hati kita itu karunia Tuhan yang luar biasa yang harus kita jaga. Kok isinya
perbendaharaan yang ada justru hanya kata caci maki, itu tidak akan menjadikan kita bahagia. Biarlah firman Tuhan yang masuk, yang mengisi menjadi perbendaharaan, maka kita akan bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu memberkati. Hendaklah kamu memberkati atau menjadi saluran berkat. Ya. Lah apa sih Pak yang saya punya? Saya enggak punya apa-apa. Mungkin kita akan bilang begitu. Berikanlah sesuatu yang kamu punya. Ya apa, pemikiran atau tenaga yang kamu bisa. Bahkan saran pun boleh, kalau itu demi kebaikan. Sebab saat kita mau, oke, Tuhan, aku ingin menjadi saluran berkat. Begitu ada kita mau, di sana Tuhan menggerakkan hatimu. Menggerakkan hatimu untuk melangkah. Dan di saat kamu mulai melangkah, ya Tuhan, berkatilah aku akan lakukan itu. Di sana sesungguhnya Tuhan juga mengiring langkahnya untuk memberkati kita. Yang awalnya mungkin kita tidak punya apa-apa, mungkin tidak punya apa-apa, tidak ada yang kita bawa, tetapi kita mau, kita melangkah di sana, Tuhan kirimkan berkat-Nya. Terlebih saat kita mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, kita sungguh-sungguh, Tuhan saya siap apapun kondisinya, maka di sana pun Tuhan juga sungguh-sungguh akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan aku tidak punya apa-apa. Ya, tetapi begitu kita mau, kita melangkah dan kita sungguh-sungguh, pastilah berkat Tuhan akan serta saudara. Karena saudara adalah untuk menerima berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bingung-bingung mencari, sebab Tuhan telah sediakan untuk kita. Saat kita apa sih yang bisa kita lakukan? Begitu kita berpikir seperti itu, Tuhan, ini loh yang harus kamu lakukan. Tuhan sediakan. Dan juga jangan bersungut-sungut sebelum dapat. Karena yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu pada waktu yang tepat. Jangan gelisah, jangan bingung, jangan bersungut-sungut. Pasti Tuhan akan memberikan pada waktu yang tepat. Percayalah kepada Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia selalu pegang janjinya. Kalau Bapak Ibu Saudara lakukan kehendak-Nya dan tetaplah kau setia, menaati dengan sukacita, pasti kau berbahagia. Lukas 11 ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Firman Tuhan yang selalu menjadi perbendaharaan dalam hati kita. Kita refleksikan, kita lakukan, pasti kau berbahagia. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak akan menjadikan kita bahagia.
Jangan mencaci maki. Jangan membalasnya dengan caci maki. Itu tidak akan menjadikan bahagia, tetapi memberkati. Karena disitulah engkau dipanggil untuk memperoleh berkat. Saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan sudah siapkan berkat buat kita semua. Selamat menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur kalau pada kesempatan ini kami boleh menikmati kebahagiaan yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami sadari ya Tuhan bahwa kami secara manusia ada kalanya ingin membalas, tetapi Tuhan ternyata itu sia-sia. Itu tidak menjadikan kami bahagia. Biarlah kami justru mengampuni mereka, justru kami memberkati mereka, agar mereka terberkati dan mereka bahagia, maka kami pun bahagia. Kami yakin bahwa Engkau akan memberkati kami senantiasa di dalam situasi apapun, bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Pasti Tuhan akan jagai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami. Tuhan Yesus yang setia, mengaruniakan kebahagiaan kepada kita semua. Amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah semua